Kisah Abu Nawas, lebih banyak ikan di laut atau bintang di langit. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid kelihatan murung sekali karena beliau memiliki pertanyaan dan para menterinya belum ada yang mampu menjawabnya dengan tepat. Akhirnya berimbas suasana istana terlihat sunyi senyap karena rajanya sedang termenung memikirkan dua pertanyaan sang raja. Semuanya telah berusaha dengan keras, namun jawaban dari pertanyaan raja belum juga ketemu. Baginda Raja sangat ingin tahu jawabannya. Mungkin karena rasa penasaran, penasehat kerajaan menyarankan untuk memanggil Abu Nawas untuk memecahkan teka-teki yang membingungkan ini. Karena dua pertanyaan ini, Baginda Raja tak dapat tidur karena kepikiran dengan keingintahuannya untuk menyingkap fenomena alam tersebut. Abu Nawas akhirnya jadi dipanggil dan menghadap sang raja. "Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan?" tanya Abu Nawas. "Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku," kata raja. "Bolehkah hamba mengetahui dua teka-teki itu, wahai Paduka?" tanya Abu Nawas. "Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita itu?" tanya raja. "Di dalam pikiran wahai Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu?" tanya raja. "Tuanku, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itu, manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas," jelas Abu Nawas. Raja mulai tersenyum karena merasa puas mendengarkan jawaban Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian, Baginda melanjutkan dengan teka-teki yang kedua. "Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut?" tanya raja. "Ikan-ikan di laut, Paduka," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kamu memutuskan hal tersebut? Apakah kamu pernah menghitungnya?" tanya raja. "Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkap dalam jumlah yang besar, namun seolah-olah jumlah mereka tak berkurang sama sekali. Sementara bintang-bintang tak pernah diambil, jadi jumlah tetap saja," jelas Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, raja disuruh mencium pantat ayam. Pada suatu hari Raja Harun ar-Rasyid sedang galau dengan perilaku Abu Nawas. Beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya aib di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah akhirnya raja hendak menciptakan jebakan terhadap Abu Nawas. Jika Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut, maka sanksi akan diberikan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Setelah melewati beberapa prosedur, hingga juga Abu Nawas di istana kerajaan. Sang raja kemudian memulai pertanyaannya, "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang enak dan enak dilahap, tolong segera ambilkan." Abu Nawas tampak resah dengan perintah tersebut. Alasannya yakni tak biasanya dia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin raja ingin menjebakku, saya harus waspada," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun akhirnya menuruti perintah itu. Setelah mengambil ayam panggang sang raja, Abu Nawas kemudian memberikannya kepada raja. Namun, sang raja belum eksklusif menerimanya. Ia bertanya lagi, "Abu Nawas, di tangan kau ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Begitu Abu Nawas hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kau memotong paha ayam itu, maka saya akan memotong pahamu, dan jikalau kau memotong dada ayam itu, maka saya akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jikalau kau memotong dan memakan kepala ayam itu, maka saya akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kau hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, hasilnya kau akan saya gantung." Abu Nawas merasa resah dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jikalau hal itu hanya pura-pura Raja Harun saja demi untuk menghukumnya. Tidak hanya Abu Nawas saja yang tegang, tapi juga semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. Mereka hanya dapat menebak dalam hati ihwal maksud dari perintah rajanya itu. Hampir 10 menit lamanya Abu Nawas hanya membolak-balikan ayam panggang itu.
Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu sempurna di indera penciumannya. Para hadirin yang tiba atas permintaan raja mulai resah dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya sempurna di bab pantat daging ayam bakar yang kelihatan sangat enak itu. Beberapa menit kemudian ia mencium bab pantat ayam bakar itu. Setelah selesai mencium pantat ayam bakar itu, kemudian Abu Nawas berkata, "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jikalau saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jikalau saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan yakni mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Maksud saya adalah kalau saya melaksanakan demikian maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," terang Abu Nawas. Sontak saja klarifikasi Abu Nawas itu menciptakan suasana yang tegang menjadi tampak tak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu alasannya yakni takut dieksekusi raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya. Raja tampak aib untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, dia memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa pergi ayam panggang yang enak itu. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan hingga saya berubah pikiran," kata raja. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk berpesta ayam panggang. Untuk kesekian kalinya Abu Nawas sukses mempermalukan Raja Harun ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Kisah Abu Nawas menyadarkan pengemis. Pada suatu ketika, Abu Nawas dikunjungi oleh seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena sudah lama tidak makan. Namun, Abu Nawas tidak memberikan sesuap nasi atau makanan lainnya yang sangat diharapkan oleh pengemis itu, akan tetapi ia malah mengajukan beberapa pertanyaan semata. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Lalu apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat?" tanya Abu Nawas. "Asalkan halal, saya mau Tuan," jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya, Abu Wardah. Singkat cerita, pengemis itu diminta bekerja untuk mencabut rumput. Ternyata, pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Namun ia lupa tidak memberikan penjelasan kepada pengemis itu tentang perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam dia saya suruh untuk memisahkan kutma kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya, yentu sudah selesai pekerjaannya itu," kata Abu Wardah. Tak lama kemudian, keduanya pun sangat terkejut ketika melihat pengemis itu tidur pulas, tidak mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek, karena saya tidak diberitahu sebelumnya," jawab pengemis. "Sungguh itu tak terpikirkan olehku," kata Abu Wardah. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun menegur Abu Wardah karena Abu Wardah hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya.
Kisah Abu Nawas, Raja menjadi pengemis. Al-Kisah, Abu Nawas kaget ketika tiba-tiba pesuruh menuju ke istana. Di sana telah menunggu Baginda yang tengah duduk tegap di singgasana istana. "Hai, apa kabar, Abu Nawas?" sapa Baginda. "Aku benar-benar mengharap bantuanmu." "Bantuan apa, Baginda?" Abu Nawas balik bertanya. "Begini, Abu," Baginda mulai bercerita, "aku dengar Tuan Habul sudah mulai membangkang terhadap kewajiban negara. Pembantu-pembantuku di daerah melaporkan kalau dia sudah tidak mau lagi membayar zakat. Padahal dia orang yang kaya raya, loh. Mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana? Lantas jebloskan ke dalam penjara. Habis perkara. Gitu aja kok repot ahelip. Sebenarnya bisa saja aku berbuat begitu. Tapi apa tidak ada cara lain? Soalnya sayang kalau aku menghukumnya. Bagaimanapun dulu dia adalah orang yang paling rajin membayar zakat. Tapi entah mengapa, semakin dia kaya, semakin malas pula dia membayar zakat. Sebenarnya kalau ingat nama Tuan Habul, Abu Nawas inginnya dia di penjara. Karena seantero negeri tahu, kalau Tuan Habul orang yang sangat pelit. Hampir tidak ada orang yang menyukainya. Kecuali mungkin antek-anteknya saja. Tapi karena ini perintah Baginda, mau tak mau Abu Nawas ikut pula memikirkan jalan keluarnya. "Begini saja, Baginda," usul Abu Nawas. "Beri hamba kesempatan berpikir untuk membuat dirinya sadar. Tapi tentu saja selama berpikir, hamba tidak bisa bekerja mencari nafkah buat keluarga. Oleh sebab itu hamba minta ganti rugi selama hamba berpikir menyelesaikan masalah ini. Sudah kuduga sejak semula. Kau pasti meminta imbalan kalau ku minta bantuan. Ini, bawa," ujar Baginda kesal. Baginda mengeluarkan uang 200.000 dinar kepada Abu Nawas. Sambil cengar-cengir, Abu Nawas membawa pulang uang pemberian Baginda. Seminggu kemudian Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan segudang rencana yang telah disusunnya. "Bagaimana, Abu Nawas? Sudah ketemu jalan keluarnya?" tanya Baginda. "Beres, Baginda. Cuma caranya Baginda dan saya harus menyamar jadi pengemis. Apakah Baginda bersedia?" Semula Baginda agak kaget juga mendengar usul Abu Nawas. Tapi karena keinginan kuat menyadarkan Tuan Habul, Baginda akhirnya bersedia. Dengan menyamar jadi pengemis, Abu Nawas dan Baginda datang ke rumah Tuan Habul. Pucuk dicinta ulam tiba, Tuan Habul sedang ada di rumah. Abu Nawas pun segera uluk salam. "Selamat pagi, Tuan. Kami ini pengemis. Apakah Tuan ada sedikit uang receh?" "Tidak ada," jawab Tuan Habul dengan angkuh. "Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering sekadar untuk mengganjar perut kami yang sedang lapar?" "Tidak ada." "Kalau begitu, kami minta air putih saja. Tidak banyak, masing-masing 1 gelas saja." "Sudah kubilang sedari tadi aku tidak punya apa-apa." Tuan Habul mulai tidak bisa menahan emosinya. Dan rupanya jawaban ini yang ditunggu-tunggu Abu Nawas. "Kalau Tuan tidak punya apa-apa," cetus Abu Nawas, "mengapa Tuan tidak ikut kami saja jadi pengemis?" Wajah Tuan Habul pucat pasi mendengar cetusan Abu Nawas. Rasa marah, tersinggung dan terhina bercampur aduk menjadi satu. Tapi, belum sempat kesadaran Tuan Habul pulih, Abu Nawas dan Baginda segera membuka kedoknya. "Bagaimana, Habul? Kali ini giliran Baginda yang berbicara, mau pilih jadi orang kaya atau menjadi orang yang tidak punya apa-apa?" "Kalau pilih jadi orang yang tidak punya apa-apa, ya ikut saja Abu Nawas mengemis dari rumah ke rumah. Tapi kalau pilih menjadi orang kaya, ya jangan lupa membayar zakatnya. Bukan begitu, Habul?" Mendengar penuturan Baginda, Tuan Habul terdiam 1000 bahasa. Dia merasa sangat malu. Sedang Abu Nawas hanya cengengesan menyaksikan kejadian itu. "Enak saja Baginda menyuruhku jadi pengemis," gumam Abu Nawas sambil mengumpat dalam hati. "Apa boleh buat, zakat kewajiban bagi yang mampu untuk menunaikannya." Kisah Abu Nawas, memenjarakan angin. Al-Kisah. Abu Nawas kaget bukan main saat seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya. Ia diharuskan menghadap Baginda secepatnya. Pikiran Abu Nawas bertanya-tanya, permainan apalagi yang akan dihadapi kali ini. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. "Ger langsung tuh Abu Nawas.
Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku terkena serangan angin, kata Baginda memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil, tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan cara menangkap angin nanti, tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Parahnya lagi, Baginda hanya memberi waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang dengan membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih. Karena berpikir adalah sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentanglah jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Akan tetapi sudah 2 hari ini si Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Nah, di sela-sela kepasrahannya kepada takdir ia teringat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat, gumam Abu Nawas. Ia langsung kegirangan dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia secepat mungkin segala sesuatunya kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, si Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas? Tanya Baginda. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan wajah berseri-seri. Abu Nawas kemudian mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian botol tersebut diserahkan kepada Baginda. Baginda Raja menimang-nimang botol itu sebelum bertanya lebih lanjut. Mana angin itu, hai Abu Nawas? Tanya Baginda. Di dalam, tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas. Aku tak melihat apa-apa, kata Baginda. Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu, kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk. Bau busuk yang sangat menyengat hidung. Bau apa ini, hai Abu Nawas? Tanya Baginda marah. Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut, angin yang hamba buang itu keluar. Maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol, jelas Abu Nawas. Akan tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Untuk kesekian kalinya Abu Nawas selamat. Kisah Abu Nawas, istana raja hancur karena lalat. Pada suatu hari Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun, setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak jua ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf dan mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan Baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah lenyap. Keesokan harinya Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi, kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri,
Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas di hadapan para menterinya. Raja Harun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu wahai Abu Nawas?" ujar Baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjungan hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas sekali lagi. "Lalu, keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku?" respon Raja Harun. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Ia memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya, hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga nan indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Raja Harun banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, Raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, menipu gajah. Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Ada kerumunan massa. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan gajah ajaib." "Apa maksudmu dengan gajah ajaib?" kata Abu Nawas ingin tahu. "Gajah yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan adalah gajah itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," kata kawan Abu Nawas menambahkan. Abu Nawas makin tertarik. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik gajah dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat gajah itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat gajah itu mengangguk-angguk, tetapi sia-sia. Gajah itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan gajah itu, Abu Nawas semakin penasaran. Hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Gajah itu menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun gajah itu tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Gajah itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya gajah itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat gajah itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marah pemilik gajah itu hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik gajah itu malu bukan kepalang. Hari berikutnya ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih gajahnya mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat gajahnya bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinantikan tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba, harus sanggup membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka seperti hari sebelumnya, para penonton tidak sanggup memaksa gajah itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang mencobanya, Abu Nawas maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa aku?" Gajah itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Gajah itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas.
Gajah itu tetap mengangguk, karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam panas. "Tahukah engkau apa guna balsam ini?" Gajah itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah kugosok selangkangmu dengan balsam?" Gajah itu mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkang binatang itu. Tentu saja gajah itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. "Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkangmu?" Abu Nawas mulai mengancam. Gajah itu mulai ketakutan. Dan rupanya ia lupa ancaman tuannya sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara meruntuhkan kegigihan gajah yang dianggap cerdik. Kisah Abu Nawas, menaklukkan monyet pintar. Suatu hari Abu Nawas keliling kota untuk memastikan kesejahteraan rakyat atas permintaan sang raja. Saat itu dia menemukan pertunjukan monyet. Sang pemilik monyet memberinya tantangan untuk membuat si monyet untuk menganggukkan kepalanya. Pagi itu, Abu Nawas menerima surat dari raja. Dia diminta untuk menyelidiki kondisi rakyatnya. Raja Harun ar-Rasyid terkenal sebagai raja yang bijaksana. Meskipun saat itu laporan dari menterinya rakyat dalam kondisi baik dan sejahtera, dia tetap membentuk tim khusus untuk melihat kebenaran laporan tersebut. Abu Nawas merupakan tim yang ditunjuk oleh raja. Sore harinya Abu Nawas menyisir kota untuk melihat kondisi rakyat. Saat itu dia tidak menemukan sesuatu yang aneh karena memang perekonomian rakyat sedang baik. Namun, saat dia melewati sebuah kawasan yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mengadakan hajatan, tiba-tiba langkah kakinya terhenti. Dia melihat begitu banyak penduduk yang berkerumun, Abu Nawas pun melangkah menuju kerumunan tersebut. Ternyata ada si Fulan, tetangganya yang saat itu sedang berada di antara kerumunan. Setelah saling menyapa, Abu Nawas pun bertanya ada apa gerangan yang terjadi. Ternyata kerumunan itu ada pertunjukan yang melibatkan monyet. "Ada pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib," jawab Fulan. "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" tanya Abu Nawas. Monyet tersebut bisa mengerti bahasa manusia dan yang lebih menakjubkan lagi, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja, jelas teman Abu Nawas itu. Jawaban pria itu membuat Abu Nawas semakin tertarik dan penasaran. Dia langsung pamit pada temannya itu untuk melihat pertunjukan monyet itu. Ketika Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar. Barang siapa yang sanggup membuat monyet itu mengangguk, maka dia berhak membawa pulang uang tersebut. Sebaliknya, jika tidak bisa, maka harus memberi uang kepada pemilik monyet. Tak heran bila banyak di antara penonton mencoba satu persatu, mereka berusaha dengan berbagai cara untuk membuat monyet itu mengangguk. Namun, hasilnya adalah sia-sia belaka. Melihat kegigihan si monyet tersebut, Abu Nawas semakin penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Setelah berhadapan dengan monyet itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku ini?" Si monyet menggeleng-gelengkan kepala. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas. Si monyet menggelengkan kepalanya. Abu Nawas berhasil. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing dan si monyet mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka aku akan laporkan kepada tuanmu," ancam Abu Nawas kepada monyet. Seketika itu juga, si monyet yang pada dasarnya hanya takut kepada tuannya, secara spontan saja mengangguk-anggukan kepala. Sontak saja para penonton bersorak karena ada orang yang mampu membuat si monyet mengangguk-angguk kepala. Karena keberhasilan Abu Nawas tersebut, maka ia telah mendapatkan hadiah berupa uang yang lumayan banyak. Di lain pihak, si pemilik monyet bukan main marahnya. Pemilik monyet pun memukuli monyetnya dengan sebatang kayu karena malu terhadap pertunjukan itu. Kisah Abu Nawas, memindahkan istana raja. Baginda baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama.
Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rashid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda bersabda, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" tanya Baginda. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Lah berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda, pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pulang dengan hati masyghul. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Lah menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi." "Kalau hanya usulmu, baiklah," kata Baginda. "Satu lagi Baginda." Abu Nawas menambahkan. "Apa lagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan salat hari raya Idul Kurban. Dan seusai salat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Lah berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. "Benar." Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah Paduka." Baginda Raja Harun al-Rashid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Kisah Abu Nawas, menembus hujan lebat. Al-Kisah. Abu Nawas pernah menghancurkan barang-barang di istana tanpa bisa dicegah Baginda Raja. Keinginan Raja untuk menangkap Abu Nawas dan menjebloskannya ke penjara begitu besar. Maka dibuatlah perintah agar Abu Nawas bisa dipersalahkan. Maka Baginda mengajak Abu Nawas berburu beruang. Abu Nawas tak berani menolak meskipun ia sangat takut pada beruang. Setelah persiapan dibuat, perburuan pun dimulai. Namun perjalanan menuju hutan itu rasa-rasanya akan terhalang karena tiba-tiba cuaca berubah mendung. Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas. "Tahukah engkau mengapa kupanggil menghadap?" tanya Baginda tanpa senyum. "Ampun Baginda,
hamba belum tahu. Sebentar lagi akan turun hujan tapi hutan masih jauh. Apapun yang terjadi, nanti saat tiba waktunya santap siang kita harus berkumpul di peristirahatanku. Nah, demi kelancaran perjalanan, sekarang kita berpencar. Ingat, jangan sampai menghadiri santap siang dengan baju basah. Karena Raja Harun sengaja menjebak Abu Nawas maka ia diberi kuda yang lamban. Sementara rombongan lainnya masing-masing menerima kuda yang sigap dan kuat. Maka seluruh rombongan pun mulai bergerak. Tak lama setelah rombongan berangkat tiba-tiba turun hujan. Baginda dan rombongannya segera memacu kuda menuju tempat perlindungan terdekat. Meski kuda mereka lari secepat angin nyatanya mereka semua tetap basah kuyup. Ketika waktu santap siang tiba Baginda pun segera menuju tempat peristirahatan dengan baju basahnya. Sebelum baju Baginda dan para pengawalnya mengering tiba-tiba Abu Nawas datang menyusul dengan kudanya. Baju Abu Nawas tak tampak basah, padahal kuda-kuda tercepat pun tak bisa menghindari hujan sederas itu. Raja Harun pun dibuat makin penasaran. Demi dapat mengalahkan Abu Nawas, pada perburuan hari kedua Baginda Raja menukarkan kudanya dengan yang lamban. Sementara Abu Nawas kini memperoleh kuda yang mampu berlari cepat. Seperti sudah diduga sebelumnya, hujan turun lagi menghadang perjalanan para pemburu. Baginda dan para pengawal pun kontan basah kuyup karena kuda mereka memang tak bisa berlari kencang. Dan ketika tiba waktu untuk santap siang, Abu Nawas sudah berada di tempat peristirahatan menunggu kedatangan Baginda dan para pengawal. Saat mendatangi tempat makan, Baginda Raja keheranan menemukan Abu Nawas sudah santai dengan pakaiannya yang kering. Terus terang saja, sebenarnya bagaimana caramu menghindari hujan? Tanya Baginda. Caranya mudah saja, tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Baik kemarin maupun hari ini, hamba sebenarnya tidak bisa menghindar dari hujan. Rahasianya, begitu hujan turun hamba langsung melepas pakaian dan melipatnya. Hamba menduduki pakaian ini agar tak kehujanan. Jadi hamba menembus hujan tanpa berpakaian. Mau tak mau Raja Harun al-Rashid tersenyum mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, cara cerdik menangkap pencuri. Suatu hari ada seorang pencuri yang sangat lihai di kota tersebut sehingga sering membuat cemas dan gusar penduduknya. Berbagai cara telah ditempuh untuk dapat menangkapnya, namun nihil. Tak ada hasil sama sekali, sang pencuri tetap saja tidak dapat ditemukan. Tentu saja hal ini semakin membuat khawatir penduduk di sana. Sampai suatu ketika ada salah satu saudagar kaya yang mengadakan sayembara untuk menangkap pencuri tersebut. Sebelumnya, saudagar tersebut telah kehilangan hartanya akibat dicuri. Saudagar itu berjanji akan memberikan seluruh harta yang telah dicuri darinya bagi siapa saja yang berhasil menemukan pencurinya. Sebab, saudagar kaya itu merasa penasaran sebenarnya siapa pencuri yang begitu lihai mencuri di kota tersebut. Begitu sayembara ini diumumkan tentu saja sangat banyak penduduk yang berpartisipasi, bagaimana tidak hadiah yang ditawarkan begitu menarik perhatian mereka. Namun apa yang terjadi? Tetap saja tidak ada yang mampu menangkap pencuri itu. Sampai akhirnya sang hakim memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas yang dikenal memiliki kecerdikan dan kesaktian yang luar biasa. Mendengar berita tersebut, tentu saja membuat si pencuri menjadi takut dan khawatir. Dia sempat berpikir untuk kabur melarikan diri ke kota lain. Namun, dia abaikan pikiran kabur itu. Sebab, melarikan diri hanya akan membuat penyamarannya terbongkar dan membuat sulit untuk mencuri di kota itu lagi. Tak lama, sepulangnya Abu Nawas dari sebuah perjalanan, dia memutuskan untuk mengumpulkan seluruh penduduk di sebuah lapangan kota yang cukup besar. Kemudian dia berkata dengan lantang, "Wahai para penduduk kota, kali ini aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah tongkat sakti yang telah aku beri mantra. Tongkat ini harus kalian kembalikan kepadaku besok pagi di pengadilan kota. Ketahuilah bahwa tongkat ini akan bertambah panjang 1 jari kelingking ketika dipegang oleh pencuri. Dan bagi yang tongkatnya berubah bertambah panjang 1 kelingking maka dia akan mengalami kejadian seperti ini." Abu Nawas kemudian mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke sebuah pohon kelapa besar di belakangnya. Tiba-tiba pohon kelapa itu meledak, dan buah kelapa jatuh berguguran. Penduduk kota yang hadir pun merasa takjub dengan apa yang telah mereka saksikan. Mereka mengira telah melihat kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Abu Nawas.
Tanpa mereka sadari bahwa pohon kelapa itu sebenarnya telah ditaburi bubuk mesiu peledak oleh istri Abu Nawas, dan ketika mendapat isyarat dari Abu Nawas secara diam-diam, istri Abu Nawas menyalakan api ke arah sumbu mesiu untuk meledakannya. Hal ini tentu saja membuat hati si pencuri menjadi semakin takut dan panik. Dia terus saja mencurahkan pikirannya agar bisa lolos dari pengujian besok hari. Sampai akhirnya sebelum tidur dia menemukan cara jitu. Dia berpikir bagaimana caranya agar tongkat itu tidak bertambah panjang ketika dia pegang besok hari. Dia memutuskan untuk memotong tongkatnya sepanjang 1 jari kelingking, agar ketika esok hari tongkat tersebut bertambah panjang akan tetap sama ukurannya dengan tongkat yang lain. Dengan demikian si pencuri dapat bernafas dengan lega. Sebab dia berpikir telah menemukan cara tepat untuk mengelabui Abu Nawas. Pada pagi hari, satu persatu penduduk menyerahkan tongkat mereka untuk diperiksa panjangnya oleh Abu Nawas. Tentu saja, itu bukan menjadi masalah besar lagi pikir si pencuri. Dengan tenang dia menyerahkan tongkatnya kepada Abu Nawas. Kemudian setelah menyerahkannya dengan percaya diri dan senyum yang mengembang di wajahnya dia pergi. Namun apa yang terjadi? Abu Nawas seketika menyuruh penjaga untuk menangkapnya. Abu Nawas tahu bahwa orang itu adalah pencurinya karena tongkatnya berkurang panjangnya sepanjang 1 kelingking. Tentu saja itu adalah trik cerdik yang Abu Nawas lakukan untuk menjebak si pencuri. Bagaimana bisa dia membuat tongkat bertambah panjang ketika dipegang oleh si pencuri? Tidak mungkin kan? Itu hanya sebuah trik yang Abu Nawas gunakan. Si pencuri pun akhirnya diadili dan dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Abu Nawas yang cerdik berhak mendapatkan seluruh barang curian tersebut. Namun, karena kebijaksanaannya Abu Nawas menyerahkan sebagian harta curian itu kepada keluarga si pencuri dan sebagian lagi dia gunakan untuk dirinya dan untuk dibagikan juga kepada orang yang membutuhkan di sekitarnya. Kisah Abu Nawas difitnah mencuri. Pada suatu hari, si Fulan datang ke istana Raja Harun ar-Rasyid. Dia ini diam-diam memendam rasa dendam kepada Abu Nawas. Setelah bertemu dengan raja, maka ia pun menceritakan perihal maksud kedatangannya. Yang mulia, aku ingin melaporkan perbuatan buruk salah satu orang kepercayaan Anda, kata si Fulan. Siapakah dia dan apa yang telah diperbuatnya? Tanya raja. Dia adalah orang kepercayaan Paduka, yaitu Abu Nawas. Dia telah melakukan perbuatan keji, yaitu mencuri kalung emas saya, jawab si Fulan. Raja pun terkejut, dan meminta si Fulan menceritakan kronologisnya. Begini yang mulia, sepertinya Abu Nawas sudah lama mengincar kalung emas saya. Awalnya ia ingin membeli kalung tersebut, namun hamba tidak ingin menjualnya, terang si Fulan. Mendengar hasutan orang tersebut, Abu Nawas pun langsung dipanggil ke istana. Sesampainya di istana, raja memerintahkan prajurit untuk memenjarakan Abu Nawas. Tunggu sebentar Paduka, sebenarnya ini ada apa hingga pada begitu marah kepada saya, bela Abu Nawas sembari kebingungan. Mendengar ucapan Abu Nawas tersebut, raja langsung murka. Berani sekali kamu bertanya seperti itu, bukankah kamu sudah mencuri kalung si Fulan? Bentak raja sambil menunjuk si Fulan yang tak jauh dari raja. Tidak Paduka, untuk apa saya mencuri kalungnya? Bantah Abu Nawas. Abu Nawas mulai sadar bahwa dirinya telah difitnah. Buktinya, orang ini membawa selendang milikmu, dan aku pernah melihatmu memakainya, kata raja. Abu Nawas memang pemilik selendang tersebut, namun sudah 2 hari lamanya selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Dia sudah mencoba menjelaskan beberapa kali sampai lama, namun kayaknya usahanya sia-sia saja. Kisah Abu Nawas, menghina raja tapi diberi hadiah. Konon di zaman Raja Harun al-Rasyid sebelum ada yang namanya taulet, yang ada hanya sungai untuk buang hajat. Suatu ketika sang raja merasa perutnya sedang sakit dan sudah tidak bisa lagi untuk diajak kompromi. Seketika itu juga raja meminta para pengawal untuk mendampinginya ke sungai demi menuntaskan hajatnya. Kebetulan sungai di situ mengalir ke arah selatan. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, jika sang raja sedang buang hajat di sungai, maka rakyat dilarang keras buang hajat di sebelah utaranya raja, karena dikhawatirkan kotoran tersebut akan mengalir ke arah selatan dan mengenai badan sang raja. Bagi yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman berat dari sang raja. Namun kali ini, peraturan tersebut tidak diindahkan oleh Abu Nawas.
Abu Nawas dengan santainya juga ikut buang hajat di sebelah utara agak jauh dari sang raja. Di saat asyik buang hajat, tiba-tiba saja ada suatu benda yang menyenggol pantat raja. Tanpa berpikir panjang, benda tersebut langsung dipegang dan dilihat oleh sang raja. Dan alangkah kagetnya ternyata benda tersebut adalah kotoran manusia. Kontan saja hal itu membuat sang raja naik pitam, dan seketika itu juga raja menyuruh para pengawalnya untuk menelusuri sungai di belahan utara dan menangkap orang yang buang hajat. Benar saja, di sebelah utara agak jauh dari posisi sang raja terlihat sosok Abu Nawas sedang buang hajat dengan santainya. Saat itu juga para pengawal langsung menangkap dan membawanya ke hadapan raja untuk dihukum. Ketika di hadapan raja, Abu Nawas memprotes pada raja kenapa dia ditangkap dan akan dihukum. Raja pun menjawab bahwa perbuatan Abu Nawas itu telah melecehkan privasinya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai raja. Kamu memang tidak punya tata krama, berani-beraninya kamu buang hajat di sebelah utaraku sehingga kotoranmu mengenai badanku. Kini kamu harus menerima hukuman dariku, bentak sang raja. Maaf, tunggu sebentar wahai raja, sela Abu Nawas. Ada apa? Kali ini tidak ada lagi ampunan bagimu Abu Nawas, sahut sang raja geram. Tunggu sebentar, tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskannya. Saya melakukan itu semua karena saya sangat menghargai engkau wahai raja, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun al-Rashid langsung sedikit tertegun dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Perbuatan seperti itu kamu bilang malah menghormati aku? Tanya raja keheranan. Begini raja, selama ini jika raja tengah mengadakan perjalanan dengan rakyat atau bersama pengawal, tidak ada satupun dari rakyat atau pengawal yang berani mendahului jalannya raja. Begitu juga dengan saya, ketika saya ikut rombongan raja, posisi ketika berjalan tidak berani mendahului raja. Itu saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada raja, bela Abu Nawas. Ya bagus, tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya raja. Begini raja, saya menghormati engkau tidak setengah-setengah. Ketika saya buang hajat, saya memilih di sebelah utara raja dan hal ini saya lakukan karena saya khawatir jika di sebelah selatan raja, maka nanti kotoran saya tidak sopan kepada kotoran raja karena sudah berani berjalan mendahului kotoran raja. Ini semua saya lakukan demi tata krama saya kepada kotoran raja, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, raja pun tersenyum. Dia tidak jadi marah dan menghukum Abu Nawas, tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya masuk akal. Kisah Abu Nawas, tipuan dibalas tipuan. Suatu ketika diceritakan, karena kesulitan uang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya. Tetapi keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang. Dan istrinya setuju. Keesokan harinya Abu Nawas membawa keledai ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang telah mengetahui keadaan dan rencana Abu Nawas. Mereka sepakat akan memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun. Ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon, salah seorang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," kata Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu selanjutnya. "Keledai," kata Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas tidak terpengaruh. Kemudian ia meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampirinya dan berkata, "Mengapa kau menunggang kambing? Ini bukan kambing tapi keledai." "Kalau itu keledai aku tidak bertanya seperti itu, dasar orang aneh. Kambing kok dikatakan keledai." "Kalau ini kambing aku tidak akan menungganginya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambing itu?" Kali ini Abu Nawas tidak segera menjawab. Ia mulai ragu, sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing.
Pencuri ketiga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia makin merecoki otak Abu Nawas. Sudahlah, biarpun kau bersikeras hewan itu adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing. Abu Nawas berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat melaksanakan strategi busuknya. Ia duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Aha, bagus sekali kambingmu ini," pencuri keempat membuka percakapan. "Kau juga yakin ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh? Ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya. Berapa kau mau membayarnya?" 3 dirham. Abu Nawas setuju. Setelah menerima uang dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas langsung pulang. Setiba di rumah, Abu Nawas dimarahi istrinya. "Jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham lantaran mereka mengatakan bahwa keledai itu kambing?" Abu Nawas tidak bisa menjawab. Ia hanya mendengarkan ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkol. Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas merencanakan sesuatu. Ia pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik. Bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makan tanpa membayar tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya. Mereka berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli maka tentu mereka akan kaya karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka mendekati Abu Nawas dan berkata, "Apakah tongkatmu akan dijual?" "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cuek. "Tetapi kami bersedia membeli dengan harga yang amat tinggi," kata mereka. "Berapa?" kata Abu Nawas pura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar engkau sudah bisa hidup enak," kata mereka makin penasaran. Abu Nawas diam beberapa saat sepertinya merasa keberatan sekali. "Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas kemudian sambil menyerahkan tongkatnya. Setelah menerima 100 dinar uang emas, Abu Nawas segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli. Seusai makan mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai. Tentu saja pemilik kedai marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku? Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Benar. Tetapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum makan di sini." "Gila. Ternyata kita tidak mendapat keuntungan sama sekali menipu Abu Nawas. Kita malah rugi besar," umpat para pencuri dengan rasa dongkol. Kisah Abu Nawas menjadi tabib handal. Secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota daulat menderita sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobatinya. Akhirnya, Baginda Khalifah Harun al-Rashid mengadakan sayembara yang boleh diikuti oleh semua lapisan masyarakat, termasuk dari negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu, dalam waktu beberapa hari saja mampu menyerap ratusan peserta. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mengobati penyakit yang diderita oleh putra mahkota. Abu Nawas sebagai sahabat dekat Baginda Harun al-Rashid menawarkan jasa baik untuk mengobati, menyembuhkan putra mahkota. Baginda Khalifah Harun al-Rashid menerima usul itu, namun dengan harap-harap cemas. Abu Nawas pun juga menyadari kalau dirinya bukan tabib, karena itu ia tak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas datang tanpa membawa peralatan yang biasa dibawa oleh seorang tabib. Mereka pun berpikir dan meragukan kemampuan Abu Nawas dalam mengobati. Mungkin orang seperti Abu Nawas yang bukan tabib mampu mengobati, sedangkan para tabib terkenal yang membawa peralatan serba lengkap saja tidak mampu mengobati, bahkan mendeteksi penyakitnya pun tidak terlacak, tanya salah satu tabib yang sejak tadi memperhatikan tingkah laku Abu Nawas. Abu Nawas yang merasa menjadi pusat perhatian, tidak begitu memperdulikannya.
Baginda Khalifah Harun al-Rasyid mempersilahkan Abu Nawas masuk bilik putra mahkota yang sedang berbaring sakit. Ia menghampiri pangeran dan duduk di sampingnya. Cukup lama Abu Nawas dan putra mahkota saling berpandangan dan memperhatikan. Mereka seperti orang tidak kenal saja. Tidak ada kata-kata yang keluar dari insan yang saling berpandangan lantaran keheranan. Kemudian Abu Nawas keluar dari bilik itu menuju dekat tempat duduk Baginda. Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering berkelana ke berbagai pelosok negeri, kata Abu Nawas dengan muka serius. Orang yang diinginkan Abu Nawas pun akhirnya didatangkan. Orang itu sudah malang melintang sebagai seorang pengelana. Abu Nawas sesaat memandangi lelaki itu seperti seorang polisi yang menginterogasi penjahat. Kemudian Abu Nawas mengajak orang itu masuk ke bilik sang putra mahkota. Tolong sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, pinta Abu Nawas. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang putra mahkota. Lalu Abu Nawas memerintahkan lelaki itu agar menyebutkan nama-nama desa di bagian utara, barat, dan timur. Ketika disebutkan sebuah desa di daerah utara, degup jantung pangeran berdegup agak keras. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas memohon izin untuk mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Baginda Khalifah Harun al-Rasyid merasa heran dengan tingkah laku Abu Nawas yang tidak biasa diperagakan oleh seorang tabib, aneh dan mengherankan. Engkau diundang ke sini bukan untuk bertamasya, tapi untuk menyembuhkan penyakit putraku, kata Baginda Khalifah. Hamba tidak bermaksud berlibur paduka, jawab Abu Nawas. Tetapi aku tidak mengerti maksudmu. Maafkan hamba paduka, kurang bijaksana rasanya bila hamba menjelaskan sekarang. Khalifah akhirnya mengizinkan Abu Nawas pergi selama 2 hari dan sekembalinya dari desa itu ia langsung menemui putra mahkota dan membisikkan sesuatu lalu menempelkan telinganya ke dada sang putra mahkota. Setelah itu Abu Nawas mengangguk-angguk. Oh, dugaanku tidak salah. Abu Nawas keluar dari bilik putra mahkota dengan wajah yang berseri-seri penuh keyakinan menemui Baginda. Apakah yang mulia masih menginginkan putra mahkota hidup? Apa maksudmu Abu Nawas? Jangan gila kamu. Sabar paduka. Jangan marah. Sebab putra mahkota terserang penyakit TBC. Penyakit apa itu? Tekanan batin cinta, paduka. Kamu jangan main-main, Abu Nawas. Maaf paduka. Putra mahkota sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini. Bagaimana kamu bisa tahu? Ketika salah satu nama desa di bagian utara disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah cepat. Sedangkan sang putra mahkota tidak berani mengutarakannya. Oleh karena itu hamba kemarin mendatangi desa tersebut untuk mendapatkan nama-nama gadis di desa tersebut. Dan ketika salah satu nama gadis kusebutkan, degup jantung sang pangeran semakin berdetak kencang. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mengawinkannya sang pangeran dengan gadis itu. Kalau tidak dikawinkan, cinta itu buta. Bila tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia bisa mati. Baginda terlihat berpikir keras. Wajahnya menunduk ke lantai istana. Dalam batinnya terjadi pertarungan hebat, antara percaya dan tidak terhadap perkataan Abu Nawas. Baginda tahu bahwa Abu Nawas bukanlah seorang tabib, namun ucapannya masuk akal. Ah, barangkali saran Abu Nawas ada benarnya, kata Baginda Khalifah dengan suara lirih. Abu Nawas yang mengamati wajah Baginda Khalifah yang sedang serius, tidak berani angkat bicara. Suasana menjadi sunyi. Para tabib istana asyik berpikir sendiri-sendiri, entah apa yang mereka pikirkan. Saat wajah Baginda Khalifah bangkit, tiba-tiba Abu Nawas angkat bicara, memecah keheningan istana. Bagaimana paduka? Bila tidak, putra mahkota bisa mati. Rupa-rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditawar lagi. Begitu disetujui, maka menikahlah sang pangeran dengan gadis itu dan kesehatan pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, Abu Nawas diberi hadiah cincin permata yang sangat indah. Kisah Abu Nawas, kejujuran Abu Nawas diuji jin. Selain memiliki kecerdikan, Abu Nawas juga dikenal memiliki kejujuran yang sangat besar. Adalah kaum jin yang masih penasaran dan belum percaya akan kejujuran Abu Nawas. Salah satu jin kemudian ingin memuji Abu Nawas.
Suatu hari Abu Nawas pergi ke hutan untuk menebang pohon yang kemudian akan dijual untuk biaya kebutuhan keluarganya. Seperti biasanya ia membawa sebuah kapak tua kesayangannya yang akan digunakan untuk menebang. Karena tidak hati-hati ketika bekerja, kapaknya tersebut terlepas dari tangannya lalu terjatuh entah di mana. Abu Nawas pun segera mencari-cari namun tidak kunjung menemukannya. Ia pun duduk-duduk merenung dengan perasaan sedih. Karena hanya memiliki satu kapak, ia pun merasa sangat sedih karena tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba datanglah jin yang menyamar menjadi seorang laki-laki berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya mulai labil. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat sedih sekali?" tanya jin. "Iya Pak, kapakku telah jatuh ke jurang, jadi aku tidak dapat melanjutkan pekerjaanku lagi. Padahal itu adalah satu-satunya kapak yang aku miliki," jawab Abu Nawas sedih. "Oh begitu, saya akan bantu untuk mencarikannya untukmu," kata jin. Sang jin pun mencari-cari ke sana-sini sekitar tempat Abu Nawas menebang pohon tadi. Pada waktu itulah kesempatan jin untuk menguji Abu Nawas. Terbersit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas. Jin itu ingin mengetahui apa reaksi Abu Nawas nantinya. "Wahai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin sambil menunjukkan kapaknya. "Bukan, kapak saya jelek," jawab Abu Nawas. Sesaat kemudian jin kembali mencari-cari, dan selanjutnya kembali menunjukkan kapak kedua yang terbuat dari perak kepada Abu Nawas. "Bukan, itu bukan kapak saya," jawab Abu Nawas menolak. Jin itu pun mulai salut atas sikap Abu Nawas yang jujur. Jin itu berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa kamu ini begitu jujur? Kapak yang lebih bagus dari kepunyaan MU?" tanya jin. "Pak, sesungguhnya aku sangat bersyukur atas apa yang aku miliki. Aku tidak ingin mendapatkan sesuatu yang bukan hakku. Bagiku, kapak yang jelek itu adalah milikku. Dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu untuk aku jual," jelas Abu Nawas. "Rasa syukur?" tanya jin heran. "Ya, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan menjadi hakku," tegas Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sesungguhnya kedua kapak emas dan perak ini adalah milikku, tapi karena engkau telah menunjukkan kejujuran MU yang besar kepadaku, maka ketiga kapak ini aku berikan kepadamu," kata jin sambil memberikan kedua kapak beserta kapak Abu Nawas yang telah hilang tadi. Abu Nawas sangat senang dan kembali bersyukur atas rezeki yang telah diterimanya. Jin itu pun pamit pergi meninggalkan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, diselamatkan keledai dari hukuman raja. Alkisah, Raja Harun ar-Rasyid bermimpi sangat aneh. Karena keanehan tersebut ada hubungannya dengan Abu Nawas, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap raja. Setelah bertatap muka, raja berkata, "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan laki-laki yang sudah teramat tua. Dan ia memakai jubuh yang berwarna putih dan berkata bahwa negerinya akan segera ditimpa malapetaka jika orang yang memiliki nama Abu Nawas masih berdiam di negerinya." "Mimpi yang sangat aneh, Paduka," kata Abu Nawas menyela. Terus orang tua itu bilang bahwa Abu Nawas harus segera diusir dari negeri karena selalu membawa kesialan. Dia boleh kembali asalkan tidak boleh berjalan kaki, merangkak, melompat, berlari, menunggang keledai atau tunggangan yang lain, ujar raja. Akhirnya Abu Nawas tunduk dan patuh dengan titah rajanya. Dengan bekal secukupnya, Abu Nawas mulai menaiki keledainya, meninggalkan istri dan anaknya. Di dalam perjalanan, Abu Nawas merasa sangat rindu dengan keluarganya. Dia berpikir keras untuk menemukan jalan keluarnya. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk sehingga bisa terlepas dari pengasingan dan bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Sudah setengah bulan lamanya, Abu Nawas melakukan tahajud dan berpikir mencari solusi yang tepat, namun belum juga menemukan.